Saya Vivin Maidarina. Hobi saya belusukan seluruh Indonesia dan mencicipi tempat-tempat eksotis di dunia. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang napak tilas ke Gunung Salak. Gunung Salak terletak di antara Bogor dan Sukabumi dengan ketinggian 2211 mdpl. Karena Gunung Salak ini usianya cukup tua, maka gunung ini mengalami beberapa perubahan sehingga terbentuk 3 puncak di sana. Puncak yang pertama ketinggiannya 2211 mdpl. Kemudian yang kedua 2180 mdpl dan yang ketiga 1926 mdpl. Namun yang paling digemari adalah puncak Manik atau puncak Gunung Salak yang pertama. Dengan ketinggian hanya 2211 mdpl, bukan berarti mudah untuk mendaki Gunung Salak. Meskipun tidak sampai 3000, tapi rasanya seperti mendaki di gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Pendek, tapi ekstrim. Belum lagi mitosnya yang angker, pasti mempengaruhi mental para pendaki. Tercatat pada tahun 2012, terdapat kecelakaan jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di area Gunung Salak, menambah aroma mistis. Seolah memiliki daya magis yang tidak dapat ditangkap oleh logika. Terkait dengan angka ketinggian 2211, maka kelompok napak tilas Gunung Salak selalu membuat kegiatan pendakian bersama di tanggal 22 November setiap tahunnya. Pada tahun 2019 lalu, merupakan acara napak tilas mereka yang kelima. Saya dan Bram mencoba untuk mendaftar dan bergabung dengan kegiatan mereka. Terlepas dari mitos dan mistis, jiwa petualangan kami tetap terpanggil untuk mencicipi keindahan alam di Gunung Salak yang berada di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini. Kalau dari Surabaya, bisa diakses dari Jakarta maupun Bandung, kemudian dilanjutkan ke arah Bogor atau Sukabumi dan meluncur ke pos Cidahu. Karena saya dan Bram berangkat dari kota yang berbeda, maka kami mengambil titik temu di Bandung, merayap dengan kereta kami masing-masing, kemudian melanjutkan dengan travel ke arah Sukabumi dan taksi online sampai ke base camp Cidahu. Tapi itu merupakan perjalanan yang cukup panjang, 17 jam perjalanan darat di jalanan membuat saya cukup lelah dan kelaparan Sabtu siang itu. Kami tiba saat matahari sudah hampir di tengah, sehingga tertinggal dari rombongan napak tilas yang sudah berangkat sejak pagi tadi. Sebuah warung di dekat pintu rimba menjadi tempat berlabuh sementara. Melahap makanan dengan rakusnya, tidak peduli hal lain. Setelahnya, baru beberes barang bawaan untuk pendakian. Barang-barang yang sekiranya bisa ditinggal, dititipkan di warung. Oh iya, banyak yang mengira nama salak itu dari tanaman buah salak. Padahal sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta salaka yang artinya perak. Nah, salah satu pantangannya adalah jangan pernah menanyakan pohon salaknya di mana saat melakukan pendakian. Jalur pendakian di awal ternyata masih manusiawi, belum ditemukan medan yang sulit. Aliran sungai kecil sudah menyambut di awal. Jalanan didominasi oleh tanah liat yang berbatu, diapit dengan tanaman dan pepohonan yang rapat kiri kanannya. Medannya masih terbilang landai, masih bisa ngebut untuk mengejar rombongan. Katanya puncak Gunung Salak berada di HM 50, yang mana memang sepanjang jalur perjalanan pendakian ini diberikan patok-patok setiap 100 meternya dengan tertulis HM1 dan seterusnya. Posisi sekarang sudah di HM 26, padahal baru 1 jam perjalanan. Bahagia rasanya sudah sampai separuhnya. Tidak lama, saat mencapai HM 30, tara, inilah pos Bajuri.
Pos persimpangan untuk menuju ke Kawah Ratu dan menuju ke puncak Gunung Salak. Dari sini adalah titik 0 untuk menuju puncak Salak, alias masih 5 km lagi. Kebetulan hari itu di Pos Bajuri ada beberapa mahasiswa sedang penelitian tentang satwa, terutama burung-burung yang ada di daerah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sehingga mereka sibuk untuk hunting foto. Sambil istirahat sejenak dan menarik nafas panjang, sekalian nimbrung untuk hunting foto. Tiba-tiba tampak seekor burung berwarna biru yang sedang bertengger di dahan. Ramai-ramai kami coba untuk mengambil gambar. Burung selendang biru. Begitu nama sebutan yang disampaikan oleh ranger yang mendampingi kelompok mahasiswa tersebut. Pos Bajuri ini merupakan pos terakhir tempat sumber air di jalur pendakian via Cidahu. Sebaiknya mengisi ulang cadangan air sebelum perjalanan dilanjutkan. Setelah istirahat sejenak, saatnya melanjutkan perjuangan. Dan disinilah jalur pendakian Salak benar-benar terasa. Medan yang sesungguhnya. Tanjakan mulai tinggi-tinggi. Serasa tes kekuatan lutut karena harus menapak tinggi. Sesekali tangan harus mencengkram kuat untuk memanjat, bukan hanya sekedar mendaki. Polisi tidur berupa pohon tumbang seringkali harus kami lewati. Musim hujan ataupun kemarau, tanah akan selalu basah, cenderung becek sepanjang jalan. Berhasil guys. Berhasil guys. Kali ini mencari jalan sendiri yang lebih baik. Sesampai di titik HM24S, hari sudah hampir gelap. Sehingga kami putuskan untuk membuka tenda di sini. Saatnya berganti baju yang basah karena keringat. Kemudian memasak. Masak apa, Vin? Masak telur sama hamtit. Hari ini saya diculik menuju ke Gunung Salak. Terus niatnya sih sampai puncak. Terus hujan deras, akhirnya ya udahlah camping di sini dan masak-masakan. Ke puncaknya kapan? Besok pagi subuh. Inilah salah satu yang dirindukan di gunung. Menikmati makan malam sambil meringkuk kedinginan di ketinggian. Apapun makanannya pasti jadi terasa enak. Tapi cobalah untuk membuat kemewahan tersendiri. Dengan menu lengkap, sayur dan lauk yang enak. Jangan mie instan melulu. Biar istirahat cukup, sebelum malam mulai larut, kami segera tidur. Karena rencana akan melanjutkan perjalanan ke puncak saat subuh. Medan semakin berat, meski tenda dan beban bawaan sudah ditinggal. Hanya membawa ransel kecil untuk bekal makanan dan minuman. Langkah masih sangat berat. Akar-akar pepohonan besar semakin rapat, menjadi halang rintang tersendiri di setiap langkah. Banyak tali-tali webbing yang bergelantungan di sisi tebing, membantu para pendaki untuk meraih tanjakan-tanjakan tajam. Jalurnya begitu lembab dan becek, sehingga cenderung licin, menambah tingkat kesulitan tersendiri. Riuh ramai mulai terdengar. Tibalah kami di puncak Manik. Akhirnya ketemu dengan rombongan napak tilas yang lain. Mereka semalam mendirikan tenda di sekitaran puncak. Dengan senyum ceria dan lega, berkenalan dan berbagi cerita. Saatnya ganti kostum dan foto-foto cantik di puncak. Benar-benar kecil cabai rawit. Gunungnya tidak tinggi, tapi pedasnya luar biasa untuk kaki dan nafas. Persiapan fisik memang diperlukan agar pendakian tetap nyaman dan kita tidak mudah lelah atau mengeluh. Setelah puas foto-foto dan menikmati sejenak seteguk kopi nikmat di ketinggian, kita harus buru-buru untuk kembali turun ke bawah karena mengejar jadwal kereta pulang.
Sedikit berlari meskipun tetap harus hati-hati. Kami kembali ke tenda. Serasa trail run dari HM24S menuju puncak, kemudian kembali lagi ke HM24S. Akhirnya lapar. Dan akhirnya saya makan dengan lahap di tenda sebelum turun ke bawah. Membayangkan perjalanan pulang di mana perjalanan darat 17 jam saat berangkat serasa lebih berat daripada pendakian ini. PR tentunya. Tapi kalau namanya keinginan tidak bisa digantikan oleh apapun. Apalagi ketika kita menjalaninya dengan senang hati. Pasti tidak terasa. Sesampai di warung bawah, akhirnya seseorang menyapa. Selamat, Anda benar-benar naik ke puncak Gunung Salak. Karena kalau sepatu belum belepotan, berarti belum sampai ke puncak Salak. Saya tersenyum bahagia sambil melepas sepatu saya yang sudah tidak kelihatan warna aslinya. Selamat mencoba dan nikmati alam Indonesia.